Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Ibu ini menemukan rahasia gelap anaknya, mengubahnya jadi detektif demi keluarga. Bisakah ia mengungkap kebenaran tanpa menghancurkan semuanya? Yuk, subscribe, like, dan komen, hadir, sebelum kita mulai. Aroma nasi goreng bawang memenuhi dapur yang rapi. Bagi Sinta, pagi hari adalah ritus sucinya. Semuanya harus berjalan sesuai urutan. Membangunkan Bima, menyiapkan sarapan dan bekalnya, lalu menyeruput kopi panas sambil menunggu suami dan anaknya turun. Rutinitas adalah bentengnya, bukti nyata bahwa keluarga kecilnya baik-baik saja. Pagi itu, bentengnya terasa mulai retak. Bima, sarapan. Serunya, cukup keras agar terdengar sampai ke lantai 2. Agus, suaminya, turun lebih dulu. Ia sudah rapi dengan kemeja birunya, dasi tersampir di leher, dan tablet di tangan. Ia mengecup kening Sinta sekilas sebelum duduk dan meraih koran. Pria yang logis, stabil, dan selalu berpikir lurus. Kadang Sinta iri dengan betapa sederhananya dunia di mata Agus. Anak itu begadang lagi, Ma? Tanya Agus tanpa mengalihkan pandangan dari berita utama tentang kebijakan ekonomi. Sepertinya begitu, jawab Sinta pelan, matanya tertuju pada tangga. Bima akhirnya muncul, menyeret kakinya seperti membawa beban tak terlihat. Seragamnya rapi, rambutnya disisir, tetapi ada yang salah. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak lebih gelap dari biasanya. Ia menarik kursi tanpa suara dan hanya mengambil 2 sendok nasi goreng ke piringnya, mengaduknya tanpa minat. Dimakan, nak. Nanti kamu nggak konsen di sekolah, tegur Sinta lembut. Iya, Emma, gumam Bima, tetapi sendoknya tetap tak bergerak. Ponsel Bima yang tergeletak telungkup di meja bergetar pelan. Getaran itu seolah menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahu Bima menegang seolah tersengat listrik, dan matanya melesat cepat ke layar yang gelap itu. Gerakan sepersekian detik, tetapi Sinta menangkapnya. Ia melihat anaknya dengan cepat membalik ponsel itu, menyembunyikan notifikasi apapun yang mungkin muncul. Ada apa? Tanya Sinta, mencoba terdengar santai. Bukan apa-apa. Cuma notif grup kelas, jawab Bima terlalu cepat. Dusta. Sinta tahu itu dusta. Seorang ibu tahu. Agus akhirnya melipat korannya. Sudah jam 7 kurang seperempat. Ayo cepat habiskan, Bim. Papa nggak mau telat rapat. Bima seolah mendapat pembebasan. Ia menyuap nasinya 1 kali, meneguk airnya, lalu berdiri. Bima berangkat dulu. Assalamualaikum. Ia menyambar tasnya dan mencium tangan Sinta dan Agus dengan tergesa-gesa sebelum menghilang di balik pintu. Sinta menatap piring Bima yang nyaris tak tersentuh. Nasi goreng favoritnya kini terasa dingin dan hambar. Di permukaan, mereka masih keluarga cemara yang sempurna. Namun di bawahnya, Sinta merasakan ada arus bawah yang dingin dan berbahaya mulai menarik anaknya menjauh. Siang itu, Sinta menyibukkan diri dengan rutinitas. Mencuci, menjemur, membereskan kamar Bima yang seperti kapal pecah. Ia mencoba menepis firasat buruknya, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase remaja biasa. Mungkin Bima sedang naksir seorang gadis, atau cemas karena nilai ujian. Alasan-alasan normal yang bisa ia pahami. Saat sedang melipat pakaian, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk di grup WhatsApp wali murid kelas 11A. Biasanya isinya hanya pengumuman tugas atau basa-basi antar ibu-ibu. Tapi kali ini berbeda. Ibu Wati, Mama Rian Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu. Apa ada yang melihat anak saya, Rian? Sejak kemarin sore pamit kerja kelompok, sampai sekarang belum pulang. Dihubungi tidak bisa. Jantung Sinta berdebar sedikit lebih cepat. Rian, sahabat Bima sejak SMP. Mereka seperti saudara, tak terpisahkan. Pesan-pesan lain menyusul dengan cepat. Bu Dewi, sudah coba hubungi teman-temannya, Bu Wati, Pak Joko. Semoga cepat ketemu ya, Bu. Mungkin menginap di rumah teman lupa kasih kabar. Ibu Wati, Mama Rian sudah, Bu. Semua bilang tidak tahu.
Bima bagaimana, Bu Sinta? Apa kemarin Rian ada cerita apa-apa? Sinta merasakan dingin menjalari punggungnya. Ia mengetik balasan dengan jari gemetar. Saya coba tanya Bima nanti ya, Bu. Semoga Rian baik-baik saja. Ia tidak menunggu nanti. Ia langsung naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar Bima. Bima? Buka pintunya sebentar, Nak. Tidak ada jawaban. Bima, Mama mau bicara. Penting. Hening sejenak, lalu terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka sedikit. Wajah Bima pucat seperti kertas. Matanya merah dan bengkak. Ia jelas sudah tahu. Mungkin lebih dulu dari para orang tua di grup WhatsApp. Ada apa, Ma? Tanyanya dengan suara serak. Rian. Mamanya mencari dia. Katanya belum pulang dari kemarin. Kamu tahu dia di mana? Reaksi Bima bukanlah kesedihan seorang sahabat yang khawatir. Itu adalah teror. Rahangnya mengeras, tangannya yang memegang kenop pintu bergetar hebat. Ia menatap Sinta dengan tatapan yang memohon sekaligus memperingatkan. Aku nggak tahu. Ma, sungguh. Kemarin kami tidak kerja kelompok bareng, katanya dengan napas tersenggal. Penyangkalannya begitu kuat, begitu defensif. Sinta tahu anaknya sedang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Tapi kamu sahabatnya, Bima. Apa dia tidak cerita apa-apa? Ada masalah? Nggak ada. Aku nggak tahu apa-apa. Suara Bima meninggi, hampir berteriak. Ia menatap ke belakang Sinta, ke lorong yang kosong, seolah takut ada yang mendengar. Tolong, Ma, jangan tanya-tanya lagi. Sebelum Sinta sempat menjawab, Bima menutup pintu dengan keras. Suara blam menggema di rumah yang sunyi itu, meninggalkan Sinta berdiri termangu di depannya. Itu bukan hanya suara pintu yang tertutup. Itu adalah suara sebuah dinding yang baru saja dibangun di antara ia dan anaknya. Dinding yang terbuat dari rahasia dan ketakutan. 2 hari berlalu. Status Rian resmi menjadi orang hilang. Polisi sudah turun tangan, tetapi belum ada titik terang. Di rumah, Bima berubah menjadi bayangan. Ia makan di kamar, menghindari obrolan, dan menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar ponselnya dengan ekspresi kosong. Sinta merasa gagal. Ia tidak bisa menembus dinding pertahanan Bima. Agus pun tidak membantu. Baginya, Bima hanya sedang berduka dan syok. Beri dia waktu, Ma. Jangan terlalu menekannya, katanya setiap malam. Tapi intuisi Sinta mengatakan lain. Ini bukan duka, ini ketakutan. Pagi itu, saat Bima sudah berangkat sekolah, Sinta memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan melanggar privasi anaknya. Didorong oleh campuran cinta dan keputusasaan, ia masuk ke kamar Bima. Bukan untuk membersihkannya, tapi untuk mencari jawaban. Kamar itu berantakan, cerminan dari kekacauan di dalam kepala penghuninya. Sinta mulai dari tempat yang paling jelas, laci meja belajar, tumpukan buku, bagian bawah lemari. Tidak ada apa-apa. Ia hampir menyerah, merasa bersalah atas tindakannya. Saat ia hendak merapikan spray tempat tidur yang kusut, tangannya merasakan sesuatu yang ganjil di bawah kasur. Sebuah benjolan keras dan persegi. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengangkat sudut kasur. Di sanalah benda itu tergeletak. Sebuah ponsel murah berwarna hitam, model lama tanpa fitur canggih. Bukan ponsel Bima. Ponsel ini anonim, bersih dari stiker atau goresan personal. Sebuah burner phone. Tangan Sinta gemetar saat mengambilnya. Kenapa seorang anak SMA butuh ponsel kedua seperti ini? Ponsel yang dirancang untuk dibuang. Ia menekan tombol daya. Layarnya menyala. Tidak ada kata sandi. Sinta menahan napas saat membuka menu utama. Ponsel itu nyaris kosong. Galeri tidak berisi foto. Tidak ada aplikasi media sosial. Ia membuka kontak. Hanya ada satu nomor yang tersimpan, tanpa nama, hanya deretan angka. Lalu ia membuka pesan. Kosong. Semuanya telah dihapus. Nalurinya mengatakan untuk tidak menyerah. Pasti ada jejak yang tersisa.
Sinta membawa ponsel itu ke kamarnya, menyembunyikannya di laci pakaian dalam, tempat paling pribadi miliknya. Ini adalah petunjuk pertamanya. Sebuah benda fisik yang membuktikan bahwa ketakutan Bima nyata dan memiliki alasan yang gelap. Malam itu, setelah Agus dan Bima tertidur, Sinta mengubah ruang kerjanya menjadi pusat komando darurat. Dulu ia bekerja sebagai admin di sebuah firma hukum. Ia tidak ahli teknologi, tapi ia teliti, sabar, dan tahu cara mengorganisir informasi. Sifat-sifat yang selama ini terpendam di balik perannya sebagai ibu rumah tangga kini bangkit kembali. Dengan laptopnya menyala, ia mulai bekerja. Langkah pertamanya adalah burner phone itu. Ia mencari di internet cara memulihkan data yang terhapus dari ponsel model lama. Ia menemukan beberapa perangkat lunak gratis, mengunduhnya, dan menghubungkan ponsel itu ke laptop. Prosesnya lambat dan penuh ketidakpastian. Sambil menunggu, ia beralih ke langkah kedua. Media sosial. Medan perang dan pengakuan dosa para remaja. Ia membuka akun Instagram Rian. Profilnya masih publik. Sinta menggulir ke bawah, melewati foto-foto liburan dan kebersamaan dengan teman-teman yang kini terasa menyayat hati. Ia membaca setiap komentar, mencari anomali. Dan ia menemukannya. Di sebuah foto Rian sekitar 3 minggu lalu, ada komentar dari akun bernama Kevin Pradana. Fotonya adalah seorang remaja laki-laki tampan dengan senyum angkuh. Kevin, Sinta mengenali namanya dari cerita-cerita Bima dulu. Anak populer, kapten tim basket. Komentar Kevin singkat, tapi penuh makna tersembunyi. Gaya lo selangit, Yan. Hati-hati jatuhnya sakit. Rian membalasnya dengan emoji tertawa. Tapi seorang teman Rian yang lain berkomentar, "Udah, Vin, jangan mulai lagi." Sinta mengklik profil Kevin. Akunnya privat, tetapi daftar pengikutnya terlihat. Sinta mengenali beberapa nama teman sekelas Bima. Ia melihat foto-foto yang di-tag ke akun Kevin. Foto-foto pesta, jalan-jalan dengan mobil mewah, dan selalu dikelilingi oleh kelompok yang sama. Mereka memancarkan aura arogansi dan kekuasaan. Bima tidak pernah ada di foto-foto itu. Sinta mulai membuat sebuah dokumen Word di laptopnya. Ia mengambil tangkapan layar profil Kevin, komentar ancaman itu, dan daftar teman-temannya. Ia membuat bagan sederhana, menghubungkan nama-nama itu dengan garis. Di tengahnya, ia menulis nama Rian dan Bima. Saat itulah, program pemulihan data di laptopnya berbunyi. Proses selesai. Hanya satu file yang berhasil dipulihkan dari ponsel itu. Bukan pesan teks, melainkan sebuah gambar yang rusak sebagian. Sinta mengkliknya. Gambar itu berkualitas rendah, diambil dalam kondisi cahaya minim. Tampak seperti interior sebuah bangunan tua. Ada grafiti di dinding dan lantai yang berdebu. Di pojok gambar, terlihat ujung sepatu kets berwarna biru. Sinta menahan napas. Ia ingat betul sepatu itu. Bima membelinya bulan lalu dengan uang tabungannya. Jantungnya mencelos. Anaknya pernah berada di tempat itu. Tempat yang terekam dalam sebuah ponsel rahasia, tak lama sebelum sahabatnya menghilang. Berbekal serpihan bukti yang ia kumpulkan, Sinta merasa harus mencoba sekali lagi. Kali ini, ia tidak akan menuduh. Ia akan mendekat dari sudut yang berbeda. Ia menunggu Bima pulang sekolah keesokan harinya. Ia menyambutnya dengan senyum dan segelas es teh, minuman favoritnya. Ia menunggu Bima tenang, meletakkan tasnya, dan duduk di sofa. "Bagaimana sekolah hari ini?" tanya Sinta, membuka percakapan. "Biasa aja," jawab Bima singkat. Matanya terpaku pada televisi. "Mama tadi lihat-lihat Instagram." Sinta melanjutkan dengan hati-hati. "Lihat fotonya si Kevin. Dia kapten tim basket itu, kan?" Nama itu berhasil menarik perhatian Bima. Ia menoleh, matanya menyipit waspada. "Kenapa Mama lihat Instagram dia?" "Nggak apa-apa, cuma lihat-lihat aja. Dia kayaknya kenal sama Rian juga, ya?" Sinta menjaga suaranya tetap datar. Apa Kevin pernah ganggu kamu atau Rian?" Itu adalah sebuah kesalahan. Pertanyaan itu, meskipun diucapkan dengan lembut,
adalah sebuah tuduhan. Dan Bima langsung membangun kembali dindingnya, kali ini lebih tinggi dan lebih tebal. Maksud Mama apa? Kenapa sekarang jadi nuduh Kevin? Wajah Bima memerah karena marah, atau mungkin takut. Mama nguntit aku di media sosial. Bukan begitu, Bima. Mama cuma khawatir. Khawatir atau nggak percaya? Potong Bima, suaranya bergetar. Sejak Rian hilang, Mama mandang aku kayak aku ini penjahat. Mama geledah kamarku. Kan? Sinta terdiam, tertangkap basah. Melihat kebisuan ibunya, mata Bima berkilat karena luka dan pengkhianatan. Aku tahu Mama nggak percaya sama aku. Udah cukup polisi yang nanya-nanya aku terus. Sekarang Mama juga. Ia berdiri, napasnya memburu. Aku nggak tahu apa-apa soal Rian. Aku nggak kenal dekat sama Kevin. Ia berbalik dan berlari menaiki tangga. Pintu kamarnya dibanting lebih keras dari sebelumnya. Suara itu seolah menjadi vonis bagi Sinta. Usahanya untuk berkomunikasi telah gagal total. Ia justru mendorong Bima semakin jauh ke dalam cangkang rahasianya. Sinta terduduk lemas di sofa. Air matanya akhirnya jatuh. Ia menangis bukan karena amarah Bima, tetapi karena ketakutan yang begitu besar akan apa yang disembunyikan anaknya. Ia sadar, jalan damai telah tertutup. Bima tidak akan pernah bicara. Malam itu, ia kembali ke laptopnya. Wajahnya keras oleh ketetapan hati yang baru. Ia membuka dokumen investigasinya, menatap bagan nama dan foto yang terpampang di layar. Baik, Bima, bisiknya dalam hati pada foto anaknya yang tersenyum di layar. Kalau kamu tidak mau bicara, Mama yang akan mencari jawabannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekadnya. Tanpa kamu tahu, penyelidikan rahasia seorang ibu baru saja dimulai. Dinding yang dibangun Bima tidak bisa ditembus dengan kata-kata. Sinta sadar, jika ia ingin tahu apa yang terjadi pada anaknya, ia harus melihatnya sendiri. Ia harus memasuki dunia Bima, lingkungan yang membentuk ketakutannya setiap hari. Sekolah. Dengan alasan perlu mengurus administrasi sumbangan komite, Sinta memarkir mobilnya di area parkir SMA Tunas Bangsa pada jam istirahat. Jantungnya berdebar seperti seorang penyusup. Ia merasa semua mata tertuju padanya, seorang ibu yang seharusnya tidak berada di sini pada jam-jam ini. Ia merapikan blusnya dan berjalan dengan tujuan yang dibuat-buat menuju ruang tata usaha. Setelah menyelesaikan urusannya dengan cepat, ia tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju kantin, tempat paling ramai dan paling anonim untuk seorang pengamat. Ia membeli sebotol teh dan memilih meja di sudut, tempat ia bisa melihat lapangan basket dan koridor utama tanpa terlalu menarik perhatian. Tak lama, ia menemukannya. Bima sedang duduk di bangku taman bersama dua temannya. Mereka tidak tertawa. Mereka hanya duduk, menatap ponsel masing-masing dalam keheningan yang canggung. Bima tampak paling gelisah, bahunya bungkuk, dan ia sesekali melirik ke sekeliling seolah sedang diawasi. Lalu, mereka datang. Kevin Pradana dan gengnya berjalan dari arah lapangan basket, penuh percaya diri seperti penguasa wilayah. Mereka tidak berjalan, mereka berparade. Sinta langsung menegakkan punggungnya. Kevin berhenti tepat di depan bangku Bima. Ia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, hanya berdiri di sana dengan senyum miring. Teman-teman Bima yang lain tampak menciut, pura-pura tidak melihat. Bima, sapa Kevin, suaranya terdengar ramah namun penuh ancaman. Ia meletakkan lengannya di bahu Bima, sebuah gestur yang tampak bersahabat bagi orang awam, tetapi Sinta melihat jari-jari Kevin mencengkeram bahu anaknya terlalu keras. Bima sedikit meringis. Sendirian aja? Mana Rian? Lanjut Kevin, dan Sinta merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Menyebut nama Rian di saat seperti ini adalah sebuah unjuk kuasa yang kejam. Bima tidak menjawab, hanya menunduk menatap sepatunya. Kevin tertawa pelan. Ia mengambil botol minuman Bima yang ada di bangku, membukanya, lalu menuangkan isinya ke tanah di depan sepatu Bima. Ops, tumpah, katanya tanpa nada penyesalan. Gengnya tertawa kecil. Tidak ada kekerasan fisik yang mencolok. Tidak ada pukulan.
Tidak ada teriakan. Tapi yang Sinta saksikan adalah sebuah adegan intimidasi yang sempurna. Sebuah pertunjukan dominasi yang dirancang untuk meneror tanpa meninggalkan bekas luka yang terlihat. Guru manapun yang lewat akan menganggapnya hanya sebagai candaan remaja. Tapi Sinta, dari sudut kantin, melihat teror yang membeku di wajah anaknya. Ia melihat Bima yang gemetar menahan amarah dan ketakutan. Kevin menepuk pipi Bima 2 kali. "Nanti sore jangan lupa, ya," bisiknya, cukup keras untuk didengar teman-teman di sekitarnya, tetapi tidak cukup untuk menarik perhatian orang dewasa. Lalu ia dan gengnya berlalu, meninggalkan Bima yang membatu. Sinta mengepalkan tangannya di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Ini bukan lagi sekadar kenakalan remaja. Ini adalah sesuatu yang terorganisir dan kejam. Dan anaknya ada di tengah-tengahnya. Dengan hati yang berat, Sinta berjalan kembali ke tempat parkir. Gambaran wajah Bima yang pucat terus terbayang di benaknya. Ia merasa begitu tak berdaya. Saat hendak membuka pintu mobil, sebuah suara memanggilnya. "Bu Sinta, kan?" Sinta menoleh. Seorang wanita sebayanya, dengan wajah cemas yang familiar, menghampirinya. Sinta butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Ibu Ratna, ibu dari Gilang, salah satu teman sekelas Bima. Wajahnya sering muncul di foto profil grup WhatsApp. "Iya, benar. Ibu Ratna, ya?" jawab Sinta. "Iya, Bu. Ada urusan juga di sekolah?" tanya Bu Ratna, matanya melirik ke sekeliling seolah takut ada yang mendengar. "Begitulah," jawab Sinta diplomatis. Bu Ratna ragu sejenak, lalu mendekat. "Anak saya, Gilang, belakangan ini aneh, Bu. Murung terus. Sering minta uang lebih, tapi kalau ditanya untuk apa, dia marah." "Apa? Apa Bima juga begitu?" Sesuatu dalam nada suara Bu Ratna, campuran antara ketakutan dan harapan, membuat Sinta membuka diri. "Bima juga berubah, Bu. Sejak Rian hilang, dia jadi sangat tertutup." Mendengar nama Rian, wajah Bu Ratna semakin tegang. Ia menurunkan suaranya menjadi bisikan. "Ini antara kita saja ya, Bu." Gilang pernah cerita sambil menangis. Dia dan beberapa anak lain sering dipalak sama kelompoknya Kevin. Jantung Sinta berdebar. Dugaannya terkonfirmasi. Kevin Pradana. Bu Ratna mengangguk cepat. "Saya sudah mau lapor ke sekolah, tapi saya takut, Bu. Ayahnya Kevin itu orang penting, donatur besar di sekolah ini. Saya takut nanti malah anak saya yang kena masalah." Inilah kepingan puzzle yang hilang. Perlindungan. Itulah mengapa Kevin bisa bertindak sesukanya. "Anak saya juga diintimidasi olehnya. Aku Sinta," suaranya serak. "Baru saja saya melihatnya sendiri." Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa tidak sendirian. Ada orang lain yang melihat retakan yang sama di dunia anak-anak mereka. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" bisik Bu Ratna putus asa. "Saya belum tahu," jawab Sinta jujur. "Tapi kita tidak bisa diam saja. Boleh saya minta nomor telepon Ibu? Mungkin kita bisa saling berbagi informasi." Mereka bertukar nomor telepon di parkiran yang sepi itu. Sebuah aliansi rahasia baru saja terbentuk. Lahir dari ketakutan dua orang ibu yang sama-sama berjuang untuk melindungi anak mereka. Foto gudang tua dan sepatu biru Bima dari burner phone itu terus menghantui Sinta. Itu adalah bukti, tapi bukti yang tidak lengkap. Ia merasa ada sesuatu yang lebih di dalam ponsel itu, sesuatu yang gagal ia temukan. Ia teringat Dino, keponakannya yang baru lulus kuliah jurusan IT. Anak itu jenius dalam hal mengotak-atik gawai. Dengan dalih menemukan ponsel di kafe dan ingin mengembalikannya pada pemiliknya, Sinta menemui Dino di akhir pekan. "Ini sih ponsel jadul, Tante. Memorinya kecil, gampang banget ditimpa datanya," komentar Dino sambil menghubungkan ponsel itu ke laptopnya yang penuh stiker. "Bisa tolong dicoba lagi? Siapa tahu ada petunjuk pemiliknya," pinta Sinta, berusaha terdengar sesantai mungkin. Dino mengangkat bahu dan mulai bekerja. Jari-jarinya menari di atas keyboard,
membuka berbagai program dengan jendela hitam yang dipenuhi tulisan hijau. Sinta menunggu dengan cemas, menyeruput teh yang disuguhkan kakak iparnya. 1 jam berlalu. Sinta hampir putus asa. Aha! Seru Dino tiba-tiba, membuatnya terlonjak. Ketemu sesuatu. Ada fragmen data teks yang gak sepenuhnya terhapus. Kayaknya dari aplikasi pesan instan bawaan ponsel, bukan WhatsApp. Dino memutar laptopnya ke arah Sinta. Di layar, di antara barisan kode yang tak ia mengerti, ada sebaris kalimat yang berhasil direkonstruksi. Gudang merah. Jam 9. Jangan bawa siapa-siapa. Pak T tahu. Sinta membaca kalimat itu berulang-ulang, jantungnya berpacu. Gudang merah. Nama itu memberikan lokasi yang lebih spesifik. Dan yang lebih penting. Pak T. Pak T. Sinta bergumam tanpa sadar. Ya, aneh ya. Mungkin singkatan, kata Dino, tidak menyadari dampak besar dari penemuannya. Cuma ini yang bisa diselamatkan, Tante. Selebihnya sudah rusak total. Ini sudah lebih dari cukup. Dino. Terima kasih banyak, kata Sinta, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Pak T, pikirannya langsung berputar, memindai daftar guru di sekolah Bima. Pak Tono, guru olahraga. Pak Teguh, guru fisika. Dan Pak Tirtayasa, guru kesiswaan yang karismatik dan dihormati semua orang. Sosok yang selalu tersenyum dan tampak bijaksana di setiap pertemuan wali murid. Sosok yang sama, yang Sinta ingat, pernah secara terbuka membela Kevin saat anak itu mendapat masalah karena berkelahi tahun lalu, menyebutnya hanya kenakalan khas remaja berprestasi. Sebuah firasat yang sangat buruk merayap di benaknya. Ini bukan lagi hanya tentang sekelompok remaja perundung. Ada orang dewasa yang menarik tali di belakang layar. Berbekal nama, Gudang Merah, Sinta menghabiskan malamnya di depan Google Maps. Ia mencari kawasan industri tua atau kompleks pergudangan di pinggiran kota. Setelah beberapa jam, ia menemukannya. Sebuah area pergudangan tua di dekat pelabuhan lama, banyak bangunannya dicat merah kusam yang sudah mengelupas. Keesokan harinya, saat Bima di sekolah dan Agus di kantor, Sinta mengendarai mobilnya menuju lokasi itu. Ia tidak punya rencana pasti. Ia hanya ingin melihat tempat itu dengan mata kepalanya sendiri, mencari konfirmasi atas firasat buruknya. Jalanan menuju ke sana semakin sepi dan rusak. Bangunan-bangunan pabrik tua yang terbengkalai berdiri seperti kerangka raksasa di kiri kanan jalan. Akhirnya, ia melihatnya. Kompleks Gudang Merah. Suasananya mencekam, bahkan di tengah hari yang terik. Sinta tidak berani turun. Ia melambatkan mobilnya, berkeliling blok, berpura-pura seperti orang tersesat. Ia memotret beberapa gudang dari kejauhan dengan ponselnya, berharap salah satunya cocok dengan gambar buram dari burner phone itu. Dari kejauhan, ia melihat sebuah motor terparkir di depan salah satu gudang yang paling terpencil. Ia tidak bisa melihat siapa pemiliknya. Merasa sudah cukup, dan dengan perasaan takut yang semakin menjadi, Sinta memutar balik dan meninggalkan tempat itu. Ia berhenti di sebuah minimarket dalam perjalanan pulang untuk menenangkan diri dengan sebotol air mineral. Saat kembali ke mobil, ia melihat sesuatu yang aneh pada ban belakang kirinya. Ban itu tampak kempes. Sinta menghela napas, mengira ia terkena paku. Namun, saat ia berjongkok untuk memeriksanya, darahnya seolah membeku. Ini bukan lubang paku. Di dinding samping ban itu ada bekas sayatan yang rapi dan dalam, sekitar 5 cm panjangnya. Seseorang telah mengirisnya dengan sengaja. Dengan pisau. Sinta melompat berdiri, matanya liar memindai sekeliling. Parkiran itu ramai, orang-orang berlalu lalang, tidak ada yang tampak mencurigakan. Tapi ia tahu, ini bukan kebetulan. Seseorang telah mengikutinya. Seseorang melihatnya di Gudang Merah dan mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kami tahu kamu ada di sana. Berhenti. Penyelidikan ini bukan lagi sebuah permainan memecahkan teka-teki. Ini nyata. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa nyawanya sendiri berada dalam bahaya. Sinta harus menelepon bengkel untuk mengganti bannya, dan ia pulang ke rumah jauh lebih sore dari biasanya.
Tentu saja, Agus sudah di rumah dan bertanya-tanya. Sinta mencoba berbohong, mengatakan bannya bocor biasa. Tapi kebohongan itu tidak bertahan lama. Saat Agus melihat tagihan dari bengkel dan deskripsi, penggantian ban akibat sobekan benda tajam, kebenarannya pun terungkap. Malam itu, ruang keluarga mereka berubah menjadi medan perang. "Kamu kemana, Sinta?" "Jawab jujur," tuntut Agus, suaranya berat karena khawatir dan marah. Sinta terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan sebagian kebenarannya. Aku mencari informasi tentang Rian." "Informasi apa?" "Sampai pergi ke daerah pergudangan tua dan membuat ban mobilmu disobek orang? Kamu sadar nggak sih apa yang sedang kamu lakukan?" bentak Agus, volumenya naik. "Aku menemukan sesuatu, Gus. Ada orang dewasa yang terlibat dalam masalah ini. Mungkin salah satu guru di sekolah," balas Sinta, suaranya bergetar. Agus menatapnya tak percaya, menggelengkan kepalanya. "Sudah cukup. Kamu terlalu banyak nonton film detektif. Ini dunia nyata, Sinta. Ada polisi yang tugasnya mengurus hal ini. Kamu itu seorang ibu, bukan mata-mata. Polisi hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka tidak melihat Bima ketakutan setiap hari. Mereka tidak tahu ada burner phone atau pesan rahasia." "Serahkan semua itu pada polisi," seru Agus frustrasi. "Kamu pikir dengan melakukan ini kamu melindungi Bima? Kamu salah. Kamu justru membahayakan kita semua. Bagaimana kalau orang yang mengiris banmu itu melakukan hal yang lebih buruk? Bagaimana kalau mereka datang ke rumah ini? Apa kamu pernah memikirkannya?" Kata-kata Agus menghantam Sinta seperti tamparan. Ia memikirkannya, tentu saja. Rasa takut itu menggerogotinya sejak ia melihat sobekan di ban mobilnya. Tapi rasa takut kehilangan anaknya jauh lebih besar. "Justru karena aku memikirkannya, aku melakukan ini, isak Sinta. Aku tidak akan diam saja saat anakku dalam bahaya." Agus mengusap wajahnya dengan kasar, tampak lelah dan kalah. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang belum pernah Sinta lihat sebelumnya. Campuran antara cinta, ketakutan, dan kekecewaan. "Aku mohon, hentikan semua ini," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Serahkan pada ahlinya. Lupakan soal ini. Demi keselamatan keluarga kita." Itu adalah sebuah ultimatum. Sinta menatap balik suaminya, air mata mengalir di pipinya. Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Aku tidak bisa." Keheningan yang dingin dan berat menyelimuti ruangan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Sinta dan Agus tidur saling memunggungi. Sinta kini benar-benar sendirian. Anaknya telah membangun dinding di sekelilingnya, dan kini suaminya melakukan hal yang sama. Misinya untuk menyelamatkan Bima kini menjadi perjuangan sunyi yang harus ia hadapi seorang diri. Keheningan di rumah Sinta kini terasa lebih berat daripada pertengkaran apapun. Ia dan Agus hanya berbicara seperlunya. Makan malam dilewati tanpa suara, hanya denting sendok dan garpu yang canggung. Isolasi ini, alih-alih mematahkannya, justru menempa tekad Sinta menjadi setajam baja. Jika ia sendirian dalam pertarungan ini, maka ia tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Fokusnya kini mengerucut pada satu nama, Pak Tirtayasa. Ia mulai dari tempat yang paling aman, internet. Di situs web sekolah, profil Pak Tirtayasa terpampang dengan foto tersenyum dan daftar prestasi yang panjang. Jabatan resminya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Posisi itu memberinya kuasa mutlak atas semua kegiatan siswa, termasuk penegakan disiplin dan pembinaan ekstrakurikuler. Kevin adalah kapten tim basket, sebuah tim yang berada langsung di bawah pengawasan Pak Tirtayasa. Benang merah pertama telah terhubung. Namun, itu tidak cukup. Menjadi pembina tidak otomatis berarti menjadi dalang kejahatan. Sinta butuh lebih. Ia menghubungi satu-satunya sekutunya, Bu Ratna. "Bu, maaf mengganggu," sapanya lewat telepon sore itu, sambil memastikan Bima masih di kamarnya. "Saya mau tanya, apa Ibu pernah berurusan langsung dengan Pak Tirtayasa?" "Oh, Pak Tir," jawab Bu Ratna di seberang.
Pernah sekali, waktu Gilang ada masalah nilai. Orangnya baik sekali, Bu. Sangat ramah dan pengertian. Kenapa memangnya, Bu? Pujian itu justru membuat Sinta semakin yakin. Penjahat paling berbahaya adalah mereka yang bersembunyi di balik topeng kebajikan. Tidak apa-apa, hanya ingin tahu. Sinta berbohong. Tapi, Bu, apa Ibu pernah dengar soal keterlibatannya dalam kasus-kasus disiplin siswa? Misalnya, kasusnya Kevin. Bu Ratna terdiam sejenak, berpikir. Sekarang Ibu bicara begitu, saya jadi ingat sesuatu. Dulu sekali anak saya pernah cerita, Kevin sempat akan diskors karena berkelahi hebat. Tapi anehnya, hukumannya jadi ringan sekali, hanya teguran. Kata anak-anak lain, Pak Tirtayasa yang pasang badan untuk Kevin di rapat guru. Alasannya, jangan sampai merusak masa depan atlet berprestasi. Sinta menutup matanya. Bingo. Ini bukan lagi sekadar hubungan guru dan murid. Ini adalah hubungan patron dan klien. Pak Tirtayasa melindungi Kevin, dan sebagai gantinya, Kevin menjadi pionnya, menjadi tangan kanannya untuk mengendalikan siswa lain. Tapi untuk apa? Sinta merenung sambil menatap papan investigasi digitalnya. Perundungan dan pemalakan hanyalah asapnya. Pasti ada api yang lebih besar. Pak Tirtayasa tidak mungkin melakukan semua ini hanya demi uang jajan siswa. Skemanya pasti lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih menguntungkan. Dan Rian, entah bagaimana, telah menemukan api itu. Sayatan di ban mobilnya adalah sebuah peringatan. Logika menyuruhnya menjauh dari gudang merah. Tetapi kini, setelah mengetahui seorang dewasa yang manipulatif terlibat, Sinta sadar bahwa gudang itu bukan sekadar tempat nongkrong, melainkan pusat operasi mereka. Semua jawaban pasti ada di sana. Ia tidak bisa kembali di siang hari. Terlalu berisiko. Ia menyusun rencana nekat. Hari Sabtu, pukul 5 pagi, saat fajar baru menyingsing dan dunia masih tertidur, ia menyelinap keluar rumah. Agus masih terlelap, wajahnya tampak lelah bahkan dalam tidur. Sinta mengecup keningnya sekilas, sebuah permintaan maaf tanpa suara. Ia mengenakan jaket jeans gelap, celana panjang, dan sepatu kets. Ia memarkir mobilnya beberapa blok dari area gudang dan berjalan kaki dalam keheningan pagi yang berkabut. Udara dingin terasa menusuk, sama dinginnya dengan rasa takut di dalam hatinya. Gudang merah tampak lebih mengerikan di cahaya redup. Sinta menemukan satu pintu samping yang tidak terkunci rapat. Dengan jantung berdebar di tenggorokan, ia mendorongnya dan masuk ke dalam. Bau apek dan debu langsung menyergapnya. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela-jendela pecah di langit-langit menciptakan pilar-pilar cahaya yang menyorot partikel debu yang beterbangan. Di dalam lebih luas dari yang ia bayangkan, dipenuhi tumpukan peti kayu tua dan barang rongsokan. Ia bergerak cepat dan tanpa suara, menuju ke sudut yang terekam dalam foto di burner phone. Di sanalah ia melihatnya. Puntung-puntung rokok mahal, beberapa botol minuman energi kosong, dan jejak sepatu di lantai berdebu. Ini adalah markas mereka. Ia mulai mencari, tangannya yang terbungkus lengan jaket memeriksa celah-celah dan kolong-kolong peti. Ia mencari sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang terlewatkan. Setelah 10 menit yang terasa seperti selamanya, ia hampir menyerah. Saat hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah papan kayu di lantai dekat dinding tampak sedikit terangkat. Ia berjongkok, menggunakan ujung kunci mobilnya untuk mencongkel papan itu. Di bawahnya, dalam sebuah rongga kecil yang tersembunyi, tergeletak sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Tangan Sinta gemetar saat mengambilnya. Di halaman pertama, tertulis nama yang membuat hatinya mencelos, Rian Wiguna. Ia membuka lembarannya dengan cepat. Ini bukan buku harian. Isinya adalah daftar tanggal, nama-nama pengguna dari sebuah situs jual beli online, deskripsi barang, ponsel, laptop, jam tangan, semuanya tampak seperti barang mewah bekas, dan angka-angka dalam jutaan rupiah. Rian adalah anak yang sangat teliti. Di beberapa baris, di samping angka transaksi, ada inisial yang ditulis dengan tinta merah PT. Sinta langsung mengerti.
Ini adalah bisnis ilegal. Pak Tirtayasa menggunakan Kevin dan gengnya untuk mendapatkan barang, mungkin dari hasil pemalakan atau pencurian, lalu menjualnya secara online. Rian telah memetakan seluruh operasi mereka. Buku catatan ini adalah bukti kejahatan mereka. Dan alasan mengapa Rian harus dihilangkan. Sinta memasukkan buku itu ke dalam sakunya, jantungnya berdebar kencang. Ia harus segera pergi dari sana. Saat ia berbalik, ia mendengar suara mesin motor mendekat. Ia panik, segera bersembunyi di balik tumpukan peti paling besar, menahan napas hingga dadanya terasa sakit. Bima merasa dunia menyempit di sekelilingnya. Setiap dering ponsel membuatnya terlonjak. Setiap tatapan dari teman sekelas terasa seperti tuduhan. Ia tahu ia sedang diawasi. Setelah Sinta mulai bertanya-tanya tentang Kevin, tekanan dari geng itu meningkat 10 kali lipat. Hari itu, saat pulang sekolah, ia sengaja mengambil jalan memutar lewat taman kompleks yang sepi, berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, mereka sudah menunggunya. Kevin dan dua temannya muncul dari balik pepohonan, memblokir jalannya. Mau kemana, Bim? Buru-buru amat, sapa Kevin dengan senyum palsunya. Bima mencoba berjalan melewati mereka. Aku mau pulang. Salah satu teman Kevin mendorong bahunya hingga ia terhuyung ke belakang. Bos lagi ngomong sama lo. Kevin melangkah maju, wajahnya kini berubah dingin. Nyokap lo kemarin ke sekolah, kan? Nanya-nanya soal gue. Darah Bima seolah surut dari wajahnya. Dia cuma ada urusan administrasi. Gue nggak suka orang yang banyak tanya, desis Kevin, menusukkan jari telunjuknya ke dada Bima. Dan gue nggak suka orang yang nggak bisa jaga rahasia. Lo ngerti? Bima mengangguk kaku, tak mampu bicara. Pak Tirtayasa kecewa sama lo. Dia pikir lo nggak bisa dipegang. Sekarang, lo harus buktiin loyalitas lo, lanjut Kevin. Besok sore, ada paket yang harus lo ambil di loker nomor 27 stasiun kota. Kuncinya bakal ditaruh di bawah pot bunga dekat pintu utara. Lo ambil paketnya, bawa ke gudang merah. Nggak ada pertanyaan, nggak ada kesalahan. Kenapa harus aku? Bisik Bima. Kevin tertawa sinis. Anggap aja ini tes. Atau, bayaran buat tutup mulut. Kalau lo nggak datang, atau kalau lo coba-coba ngadu, Kevin mencondongkan tubuhnya, suaranya turun menjadi bisikan mematikan. Gue jamin, nasib lo bakal lebih buruk dari Rian. Paling nggak ada yang tahu Rian berakhir di mana. Kalau lo, gue pastiin semua orang bakal nemuin lo. Ancaman itu begitu nyata, begitu brutal. Bima bisa merasakan dinginnya kematian di setiap kata. Ia hanya bisa mengangguk lagi, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka meninggalkannya begitu saja, terdiam di tengah taman yang sepi. Bima pulang ke rumah bukan lagi sebagai seorang anak laki-laki yang ketakutan, tetapi sebagai seorang terpidana yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Ibunya menyambutnya di pintu, menanyakan mengapa wajahnya pucat. Ia hanya menjawab, "Aku jatuh, Ma," sebelum mengunci diri di kamarnya. Sinta melihatnya dengan jelas. Kemeja Bima yang sedikit kotor di bagian bahu, goresan kecil di pelipisnya, dan teror di matanya yang coba ia sembunyikan. Anaknya baru saja diancam secara fisik. Waktu untuk mengamati dan mengumpulkan petunjuk telah habis. Sekarang adalah waktu untuk bertindak. Buku catatan Rian adalah bukti kuat, tapi masih bersifat masa lalu. Polisi bisa saja menyebutnya karangan atau fitnah. Sinta butuh bukti kejahatan yang sedang berlangsung. Bukti yang tak terbantahkan. Dan ultimatum yang baru saja diterima Bima, meskipun mengerikan, adalah sebuah kesempatan emas. Malam itu, setelah memastikan Bima tertidur lelap, tidur yang gelisah dan penuh gumaman, Sinta menyusun rencananya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang ia pesan secara online beberapa hari lalu dan tiba sore itu. Sebuah alat perekam suara mini, tidak lebih besar dari ibu jari. Rencananya sederhana, namun sangat berisiko. Ia akan menaruh alat itu di tas Bima. Pukul 3 pagi, ia menyelinap ke kamar anaknya. Bima tertidur dengan posisi meringkuk seperti janin,
seolah mencari perlindungan yang tak bisa ia temukan di dunia nyata. Hati Sinta teriris melihatnya. Ia hampir membatalkan rencananya, ingin membangunkan anaknya dan kabur dari kota itu bersama-sama. Tapi ia tahu, mereka tidak akan bisa lari selamanya. Ia mengambil tas sekolah Bima yang tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting saku depan yang jarang dipakai. Di dalamnya ada beberapa kwitansi lama dan pulpen yang sudah tidak berfungsi. Ia menyelipkan alat perekam suara itu di bagian paling bawah, lalu menyalakannya dalam mode aktivasi suara. Kemudian, untuk menyempurnakan penyamarannya, ia meletakkan sebuah power bank baru yang juga ia beli di atasnya. Besok pagi, ia akan berkata pada Bima bahwa ia membelikannya power bank baru yang lebih ringkas. Sebuah kebohongan yang terasa seperti belati di hatinya. Ia sedang mengirim anaknya ke sarang serigala. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai umpannya. Air mata menetes di pipinya saat ia menutup kembali resleting tas itu. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya dalam kegelapan. "Ini satu-satunya cara." Bima pulang sore itu seperti mayat hidup. Sinta sudah menunggunya di ruang tamu, mondar-mandir tanpa henti selama 2 jam terakhir. Saat pintu terbuka dan Bima masuk, Sinta bisa melihat sisa-sisa energi terakhir telah terkuras dari tubuhnya. Wajahnya putih pasi, matanya kosong, dan ia berjalan terhuyung-huyung. Ia bahkan tidak naik ke kamarnya. Ia hanya menjatuhkan tasnya di lantai dan ambruk di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan yang gemetar. Sinta tidak lagi bertanya. Ia tidak lagi mendesak. Ia duduk di samping Bima dan hanya memeluknya. Ia memeluk tubuh anaknya yang bergetar itu dengan segenap kekuatan dan cinta yang ia miliki. Kehangatan pelukan ibunya adalah hal terakhir yang meruntuhkan pertahanan Bima. Isak tangis yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil, meraung dalam pelukan ibunya, melepaskan semua ketakutan, rasa bersalah, dan keputusasaan yang memenjarakannya. "Emma, maafkan aku, Emma," tangisnya tersedu-sedu. "Stay. Tidak apa-apa, sayang. Semuanya akan baik-baik saja," bisik Sinta, mengelus punggungnya. "Kamu bisa cerita semuanya sama Mama." Semuanya. Dan cerita itu pun mengalir keluar di antara isak tangisnya. Cerita tentang Pak Tirtayasa yang memanfaatkan reputasi Kevin untuk merekrut siswa-siswa yang bisa ditekan. Cerita tentang bisnis jual beli barang elektronik ilegal yang dijalankan dari gudang merah. Rian, dia terlalu pintar. MA. Isak Bima. Dia mencatat semuanya. Dia bilang kita harus lapor. Dia mau menemui Pak Tirtayasa, mau mengancam akan membongkarnya kalau dia tidak berhenti. Setelah itu dia hilang. Napas Sinta tercekat. Jadi Rian tidak diculik. Ia mendatangi sendiri sang monster. "Kami semua diancam. MA. Pak Tirtayasa bilang, kalau ada yang bicara, nasibnya akan sama seperti Rian. Dia bilang dia punya orang yang bisa membuat kami hilang tanpa jejak." "Paket yang tadi kamu ambil," bisik Sinta. "Aku tidak tahu isinya. Aku hanya menaruhnya di gudang sesuai perintah. Kevin dan Pak Tirtayasa ada di sana. Mereka mengambilnya. Mereka bilang ini adalah bukti kesetiaanku," kata Bima, suaranya pecah. "Aku takut sekali." Aku takut." Sinta memeluk anaknya lebih erat. Ia akhirnya mendengar kebenaran langsung dari mulut Bima. Relief sesaat menyelimutinya, namun dengan cepat digantikan oleh amarah yang membara. Anaknya telah melalui neraka ini sendirian terlalu lama. Ia melepaskan pelukannya perlahan dan menatap Bima. "Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan memberitahu Mama. Kamu anak yang kuat, Bima." Ia lalu berdiri dan mengambil tas Bima yang tergeletak di lantai. Dengan tangan yang kini mantap, ia mengambil alat perekam suara dari saku depan. Bima menatapnya dengan bingung. Sinta memberikan senyuman tipis yang penuh tekad. "Sekarang, giliran Mama yang menyelesaikan ini." Bima pulang sore itu seperti mayat hidup. Sinta sudah menunggunya di ruang tamu, mondar-mandir tanpa henti selama 2 jam terakhir. Saat pintu terbuka dan Bima masuk,
Sinta bisa melihat sisa-sisa energi terakhir telah terkuras dari tubuhnya. Wajahnya putih pasi, matanya kosong, dan ia berjalan terhuyung-huyung. Ia bahkan tidak naik ke kamarnya. Ia hanya menjatuhkan tasnya di lantai dan ambruk di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan yang gemetar. Sinta tidak lagi bertanya. Ia tidak lagi mendesak. Ia duduk di samping Bima dan hanya memeluknya. Ia memeluk tubuh anaknya yang bergetar itu dengan segenap kekuatan dan cinta yang ia miliki. Kehangatan pelukan ibunya adalah hal terakhir yang meruntuhkan pertahanan Bima. Isak tangis yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil, meraung dalam pelukan ibunya, melepaskan semua ketakutan, rasa bersalah, dan keputusasaan yang memenjarakannya. "Ma, maafkan aku, Ma." Tangisnya tersedu-sedu. "SSC. Tidak apa-apa, sayang. Semuanya akan baik-baik saja," bisik Sinta, mengelus punggungnya. "Kamu bisa cerita semuanya sama Mama." Semuanya. Dan cerita itu pun mengalir keluar di antara isak tangisnya. Cerita tentang Pak Tirtayasa yang memanfaatkan reputasi Kevin untuk merekrut siswa-siswa yang bisa ditekan. Cerita tentang bisnis jual-beli barang elektronik ilegal yang dijalankan dari gudang merah. "Rian, dia terlalu pintar, Ma." Isak Bima. "Dia mencatat semuanya. Dia bilang kita harus lapor. Dia mau menemui Pak Tirtayasa, mau mengancam akan membongkarnya kalau dia tidak berhenti. Setelah itu dia hilang." Napas Sinta tercekat. Jadi Rian tidak diculik, ia mendatangi sendiri sang monster. "Kami semua diancam, Ma." Pak Tirtayasa bilang, kalau ada yang bicara, nasibnya akan sama seperti Rian. Dia bilang dia punya orang yang bisa membuat kami hilang tanpa jejak. "Paket yang tadi kamu ambil?" bisik Sinta. "Aku tidak tahu isinya. Aku hanya menaruhnya di gudang sesuai perintah. Kevin dan Pak Tirtayasa ada di sana. Mereka mengambilnya. Mereka bilang ini adalah bukti kesetiaanku," kata Bima, suaranya pecah. "Aku takut sekali." Aku takut." Sinta memeluk anaknya lebih erat. Ia akhirnya mendengar kebenaran langsung dari mulut Bima. Relief sesaat menyelimutinya, namun dengan cepat digantikan oleh amarah yang membara. Anaknya telah melalui neraka ini sendirian terlalu lama. Ia melepaskan pelukannya perlahan dan menatap Bima. "Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan memberitahu Mama. Kamu anak yang kuat, Bima." Ia lalu berdiri dan mengambil tas Bima yang tergeletak di lantai. Dengan tangan yang kini mantap, ia mengambil alat perekam suara dari saku depan. Bima menatapnya dengan bingung. Sinta memberikan senyuman tipis yang penuh tekad. "Sekarang, giliran Mama yang menyelesaikan ini." Ruang keluarga terasa seperti ruang interogasi yang senyap. Bima duduk di sofa, tubuhnya masih sedikit gemetar tetapi matanya tidak lagi kosong. Di sampingnya, Agus duduk tegak, wajahnya keras menahan amarah dan rasa bersalah. Ia menggenggam tangan Sinta erat-erat. Mereka bukan lagi dua individu yang berselisih. Mereka adalah satu kesatuan, orang tua yang bersatu untuk anak mereka. Sinta menghubungkan alat perekam suara mini itu ke laptopnya. Sebuah file audio tunggal muncul di layar. Dengan napas tertahan, ia mengklik tombol putar. Awalnya yang terdengar hanyalah suara gemerisik, langkah kaki Bima yang tergesa-gesa, dan pengumuman kereta yang sayup-sayup terdengar di stasiun. Lalu hening sejenak, disusul suara pintu besi yang berderit. Suara itu membuat Bima bergidik. "Telat 5 menit, Bim." Itu suara Kevin, angkuh dan tajam. "Ma, maaf, tadi jalanan macet." Suara Bima terdengar kecil dan gemetar. Lalu, sebuah suara ketiga terdengar. Suara yang tenang, berwibawa, dan dinginnya menusuk tulang. Suara yang Sinta kenali dari setiap pertemuan wali murid. Suara Pak Tirtayasa. "Tidak apa, Kevin. Yang penting dia datang dan membawa barangnya," kata Pak Tirtayasa. "Serahkan paketnya, Bima." Terdengar suara Bima menyerahkan sesuatu. "Bagus," kata Pak Tirtayasa. "Kamu lihat, Bima, kalau kamu penurut, semuanya akan mudah. Kamu lebih pintar daripada Rian."
Dia itu terlalu banyak bertanya, terlalu banyak mencatat. Dan lihat di mana dia sekarang. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Itu dia. Pengakuan tidak langsung. Pak Tirtayasa melanjutkan, nadanya berubah menjadi ancaman yang tak terselubung. Ingat baik-baik, Bima. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari kami. Satu kata saja bocor ke siapapun, temanmu, orang tuamu, apalagi polisi. Kamu tidak akan sekadar hilang. Kami akan pastikan semua orang tahu ini salahmu. Kamu yang mengambil paket itu. Sidik jarimu ada di mana-mana. Paham? Pak paham, Pak, bisik Bima. Bagus. Sekarang pulang. Dan bersikaplah seperti tidak terjadi apa-apa. Rekaman berakhir. Keheningan yang ditinggalkannya terasa 1000 kali lebih berat. Agus menatap Sinta, matanya dipenuhi kengerian dan kekaguman. Kamu benar, bisik Agus, suaranya serak. Selama ini kamu benar, Sin. Maafkan aku. Maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Sinta hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tidak ada waktu untuk menyalahkan. Ia menoleh pada Bima, yang menatapnya dengan campuran rasa takut dan harapan. Sudah selesai, nak, kata Sinta lembut. Mimpi buruknya sudah selesai. Ia menyimpan file audio itu ke dalam sebuah flash disk. Kemarahannya kini telah berubah menjadi energi yang dingin dan terfokus. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Malam itu juga, mereka bertiga pergi ke kantor polisi. Bukan lagi sebagai Sinta si ibu yang panik, tetapi sebagai keluarga yang datang dengan sebuah kasus yang terbungkus rapi. Mereka diterima oleh seorang inspektur muda bernama Bayu, yang pada awalnya tampak lelah dan sedikit skeptis. Kantor polisi pada Jumat malam biasanya dipenuhi laporan-laporan sepele. Ada yang bisa dibantu, Bu, Pak? Tanyanya dengan sopan namun tanpa antusiasme. Sinta tidak menjawab. Ia hanya membuka tasnya dan meletakkan semua barang bukti di atas meja, satu persatu, dengan gerakan yang tenang dan teratur. Burner phone berwarna hitam. Buku catatan kecil bersampul hitam milik Rian. Beberapa lembar kertas berisi cetakan tangkapan layar dari komentar media sosial. Dan terakhir, sebuah flash disk berwarna perak. Inspektur Bayu menatap tumpukan barang itu, lalu pada wajah Sinta yang serius. Skeptisismenya mulai luntur. 5 minggu yang lalu, Sinta memulai, suaranya mantap. Sahabat anak saya, Rian Wiguna, dilaporkan hilang. Polisi menganggapnya kasus anak minggat. Tapi saya tahu ada yang tidak beres dengan anak saya, Bima. Selama hampir 1 jam, dengan dibantu oleh Agus sesekali, Sinta menceritakan semuanya. Ia memaparkan kronologi penyelidikannya, mulai dari penemuan ponsel, observasi di sekolah, hingga percakapannya dengan Bu Ratna. Ia menunjukkan catatan Rian yang merinci transaksi ilegal. Setiap kata yang ia ucapkan logis dan didukung oleh bukti. Inspektur Bayu mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Wajahnya yang lelah kini berubah tegang dan fokus. Dan ini, kata Sinta pada akhirnya, menunjuk flash disk itu, adalah puncaknya. Rekaman suara dari sore ini. Percakapan antara anak saya, perundungnya yang bernama Kevin Pradana, dan dalang dari semua ini, guru kesiswaan di sekolahnya, Pak Tirtayasa. Sinta memasukkan flash disk itu ke port USB di komputer sang inspektur. Ia memutar rekaman itu. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Saat suara dingin Pak Tirtayasa yang mengancam Bima dan menyebut nama Rian menggema di kantor polisi yang sunyi itu, Inspektur Bayu menegakkan punggungnya. Ia bertukar pandang dengan seorang rekannya di seberang ruangan. Ketika rekaman selesai, Bayu menatap keluarga itu dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Hormat, Ibu, Bapak, Bima, katanya dengan nada serius. Terima kasih. Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa berani. Sebaiknya kalian menunggu di sini. Kami perlu bergerak cepat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Sinta merasakan beban di pundaknya terangkat. Pertarungannya kini telah ia serahkan pada mereka yang berwenang. Menunggu adalah siksaan. Setiap menit terasa seperti 1 jam.
Agus membuatkan teh hangat untuk Sinta dan Bima. Ia merangkul istrinya, memberikan kekuatan yang selama ini Sinta berikan sendirian. Bima, meskipun lelah, tampak lebih tenang. Rahasia itu telah keluar, dan ia tidak lagi memikulnya seorang diri. Hampir tengah malam, Inspektur Bayu kembali bersama seorang perwira yang lebih senior. Wajah mereka tampak lelah namun tegas. Kami sudah mengamankan Tirtayasa di kediamannya. Dia tidak melawan, lapor Inspektur Bayu. Tim lain juga sudah menjemput Kevin Pradana. Awalnya ayahnya mencoba menghalangi, tapi surat perintah kami sudah lengkap. Sinta menghela napas lega. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang paling penting. Rian? Bagaimana dengan Rian, Pak? Perwira senior itu, yang bernama Komisaris Hendra, melangkah maju. Ia menatap Bima dengan tatapan yang menenangkan. Setelah diinterogasi dan dihadapkan dengan rekaman suara itu, Tirtayasa akhirnya pecah. Jelas Komisaris Hendra. Dia panik ketika Rian mengkonfrontasinya dengan buku catatan itu. Dia tidak membunuhnya. Sinta menahan napas. Dia menggunakan koneksinya untuk membawa Rian pergi. Menyekapnya di sebuah rumah kosong di luar kota, dijaga oleh 2 orang suruhannya. Tujuannya hanya untuk membungkam Rian sampai situasi aman. Anak itu, Rian Wiguna, dia masih hidup. Sebuah isak tangis kelegaan lolos dari bibir Sinta. Agus memeluknya erat, dan Bima menundukkan kepalanya ke meja, bahunya bergetar karena tangis yang akhirnya bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis kebahagiaan. Tim kami sudah meluncur ke lokasi, lanjut Komisaris Hendra. Malam ini juga, Rian akan pulang ke rumah orang tuanya. Malam itu, monster yang bersembunyi di balik senyum seorang guru akhirnya tertangkap. Dan seorang anak laki-laki yang hilang akan segera menemukan jalan pulangnya. Beberapa hari kemudian, berita penangkapan Pak Tirtayasa mengguncang seluruh kota. Sekolah SMA Tunas Bangsa menjadi pusat perhatian media. Terungkap sudah jaringan kejahatan kecil yang ia bangun, memanfaatkan siswa-siswa bermasalah untuk menjalankan bisnis barang ilegalnya. Ayah Kevin yang berpengaruh tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tuduhan serius. Keterlibatan dalam penculikan dan sindikat kejahatan. Sinta dan keluarganya tidak menyaksikan langsung reuni Rian dengan keluarganya, namun mereka melihat fotonya di berita online. Foto Rian yang kurus dan pucat memeluk ibunya erat-erat. Di foto itu, Sinta bisa melihat Bima di masa depan. Seorang anak yang selamat, yang berhasil melewati badai. Bima dan Rian akhirnya bertemu, ditemani oleh keluarga masing-masing. Tidak banyak kata yang terucap. Hanya sebuah pelukan erat antar 2 sahabat yang telah melalui neraka. Sebuah pelukan yang menyiratkan pemahaman, pengampunan, dan janji untuk sembuh bersama. Di rumah, suasana perlahan kembali normal, tetapi normal yang berbeda. Bima mulai banyak bicara. Ia menceritakan hari-harinya di sekolah, tentang guru pengganti yang lucu, tentang teman-temannya yang kini memperlakukannya dengan hormat. Ia tidak lagi mengunci diri di kamar. Dinding di antara ia dan orang tuanya telah runtuh sepenuhnya. Suatu sore, saat Sinta sedang melipat pakaian di ruang keluarga, Bima duduk di sampingnya. "Ma?" katanya pelan. "Ya, sayang." "Terima kasih," ucapnya, tulus. "Dan maaf karena aku nggak jujur dari awal. Aku cuma terlalu takut." Sinta berhenti melipat. Ia menoleh dan menatap mata anaknya. "Mama yang seharusnya minta maaf karena sudah melanggar privasimu. Tapi Mama mau kamu tahu," katanya sambil memegang tangan Bima, "Mama akan selalu melakukan apapun untuk melindungimu. Tanpa terkecuali." Bima mengangguk. Senyum kecil pertama yang tulus tersungging di bibirnya setelah sekian lama. Ikatan mereka tidak kembali seperti semula. Ikatan itu terlahir kembali, ditempa dalam api rahasia dan ketakutan, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. 1 bulan kemudian, pagi hari di dapur Sinta. Aroma nasi goreng bawang kembali memenuhi udara, namun kali ini terasa ringan dan membahagiakan. Agus duduk di meja makan, bukan membaca berita di tabletnya, melainkan tertawa mendengar cerita Bima tentang rencana karya wisata sekolah.
Jadi nanti katanya kita akan trekking ke air terjun. Pak, Gilang sudah heboh, takut ketemu Lintah, kata Bima sambil menyendok nasi gorengnya dengan lahap. Ponsel Bima tergeletak di meja, layarnya menghadap ke atas. Sesekali bergetar karena notifikasi dari grup kelasnya, tetapi Bima tidak lagi terlonjak kaget. Ia hanya meliriknya sekilas lalu kembali melanjutkan ceritanya. Sinta meletakkan piring berisi telur mata sapi di tengah meja. Ia berhenti sejenak, mengamati pemandangan di hadapannya. Suaminya yang tertawa, anaknya yang berceloteh riang. Kehangatan yang ia kira telah hilang selamanya, kini kembali memenuhi rumahnya. Keluarga cemara yang sempurna itu ternyata memang tidak pernah ada. Yang ada adalah keluarga ini. Keluarga yang tidak sempurna, yang memiliki bekas luka, tetapi nyata. Keluarga yang belajar bahwa benteng terkuat bukanlah rutinitas yang kaku, melainkan kejujuran, keberanian, dan kepercayaan yang tak terbatas. Sinta tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Ia bukan lagi sekadar seorang ibu. Ia adalah seorang pejuang. Penyelidikan telah berakhir, tetapi perannya sebagai pelindung akan ia jalani selamanya. Ia duduk dan meraih piringnya, siap menyambut pagi yang baru. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Dari semua aksi nekat Ibu Sinta, momen mana yang paling bikin kalian deg-degan? Saat menemukan burner phone atau saat menyelinap ke gudang? Jawab di komentar ya. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.